Oke, selamat siang guys. Ketemu lagi nih. Kemarin tuh udah lama, baru slide pertama ya kita jelasin, cuman kan belum di post lagi mungkin dari Mas Alga ya. Biasanya Mas Alga yang sering ngepost. Kebetulan kita mau lanjut lagi nih. Sebelumnya dulu kita pernah, nanti kita bakal lanjut ke installing Docker, tapi pertemuan lalu saya ingetin lagi, kemarin dulu saya pernah jelasin tentang apa pengalaman saya major di automation terkait pengertian Docker dan spesifikasinya lebih ke arah uh, penjelasan aja ya, ringkasan lah intinya. Nah, jadi sekarang kita akan ngejelasin tentang Docker dan basic installation. Nah, kemudian pertama tentang installing Docker. Nah, dulu terkait install Docker ini cukup kompleks ya. Terkait cukup kompleks itu alias dulu tuh agak rumit. Namun sekarang prosesnya tuh sangat sederhana, simple. Lebih ke arah kita cukup kunjungi yang ini nih, link www.docker.com ini. Terus kita ikutin panduannya, OS-nya di sini, lalu kita unduh dengan sekali klik dan Docker itu otomatis langsung terinstall. Seperti itu. Itu yang untuk saat ini yang sekarang lebih mudah dan lebih simpel. Oke, terkait instalasi Docker di desktop atau Mac juga intinya kalau di Windows sama Linux kan instalasinya otomatis tuh dia. Kalau sedangkan di Mac ini tergantung nih, dia penggunaan apa namanya chipnya ya, chipnya itu tergantung dia ada lebih ke arah Intel sama Apple. Nah biasanya kayak gitu, yang Apple itu kan yang M1 M2 ya. Nah jadi pastiin tuh memilih installer yang sesuai kayak gitu, seperti itu. Oke, perhatian untuk kayak pengguna pengguna laptop atau desktop di perusahaan. Jadi kita harus kita harus ada admin privilege nih. Admin privilege itu lebih ke arah kan Docker itu kan mungkin memerlukan izin administrator tuh. Nah, itu kita harus pastiin. Terus jangan lupa hak akses kita cukup untuk instalasi terkait Docker tersebut. Nah, untuk Docker ini sebenarnya gratis, tapi ada syaratnya. Nah, dari Docker ini gratis untuk penggunaan pribadi dan pembelajaran biasanya. Nah, jika digunain untuk perangkat milik perusahaan, mungkin ada biaya tambahan biasanya. Kalau nggak salah yang perlu dibayarkan ada berapa gitu, sekitar berapa, nanti kita bahas lah berapa dolar ya. Nah, tapi pastikan untuk mengecek kebijakan perusahaan terkait penggunaan Docker. Itu seperti itu. Nah, nih, ini ada penjelasannya terkait terkait here summary of the key point-nya itu untuk berapa tuh? Untuk yang kita lihat, Docker Desktop is free for small business. Nah, di situ juga udah dijelasin also less than sekitar $10 million. Nah, di situ juga udah kita jelas, di situ ada penjelasannya di install and run Docker Desktop on Mac, itu ada penjelasannya di situ. Nah, kesimpulannya terkait instalasi Docker kini lebih mudah. Perhatikan compatibility OS-nya dan hak akses perangkat juga kita itu perlu perhatikan banget itu. Terus yang terakhir, pastikan memahami kebijakan lisensinya. Nah, lisensinya ini jika menggunakan perangkat kantor. Jadi kita harus pastikan itu benar. Nah, kalaupun ingin menggunakan Pro dan lain-lain tergantung progres ke depannya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan dari sisi kebijakan di kantornya. Seperti itu ya untuk tahapan installing Docker. Oke, tadi kan penjelasan tentang installing Docker sudah, tinggal download dan sebagainya, unduh. Nah, oke, kita lanjut ke installation verification, lebih ke arah Docker arsitektur. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal Docker nih, pastikan icon pause Docker. Nanti kalau misalkan di Mac itu biasanya ada muncul tuh icon pause-nya lah gitu. Nah, dia selalu udah diklik, udah nyalain apa belum? Pastikan icon pause itu selalu aktif dan berjalan. Namun ada cara yang berbeda. Kalau di mana? Untuk memastikan status aktif di si icon pause di Docker di Windows atau Mac atau Linux itu ada cara berbeda. Kalau di Linux kita tidak perlu melihat di si icon pause ini nih, icon pause yang ini nih, icon pause ini, tapi kita tinggal perintah yang ada di ini nih, sudo di Linux ini sudo service docker status, seperti itu. Nah, tapi kalau yang contoh di penggunaan di Mac atau Windows, itu biasanya kita tinggal ngeklik icon pause-nya. Nanti kita tinggal tinggal nyalain aja. Nah, jika Docker Daemon ini tidak berjalan, maka otomatis terminal ini nggak bisa berinteraksi nih, nggak bisa berinteraksi dengan Docker.
Nah, jadi untuk apa? Untuk running, kalian bisa menggunakan perintah ini nih, sudo service docker status dengan catatan apa? Kok PC atau laptop kantor Anda itu menggunakan Linux, misalkan OS-nya seperti itu. Oke, kita lanjut terkait instalasi verifikasi Docker arsitektur yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa untuk memastikan Dockernya statusnya apa, nyala atau enggak, tinggal kita lihat sudo service Docker status. Tapi kalau kita pengen ternyata ada yang belum nyala, kita tinggal sudo service Docker start, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketika kita menginstal Docker, maka otomatis kan ada Docker daemon nih. Nah, Docker daemon ini ada Docker daemon seperti itu. Nah, itu merupakan komponen yang sangat penting. Jadi gitu. Merupakan komponen yang sangat penting. Ini komponen itu harus selalu aktif, intinya seperti itu. Selalu aktif di mesin kalian seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan terminal sebagai klien. Ini terminal ini sebagai klien. Nah, melalui terminal ini kita akan mengetikkan perintah nih. Kemudian perintah itu dikirim ke Docker daemon, gitu, daemon atau daemon gitu. Kalau daemon udah kayak brilian, brilian permata gitu. Nah, seperti itulah. Nah, Docker daemon ini akan memproses nih perintah tersebut dan mengirimkan proses kembali ke terminal seperti itu. Jadi timbal balik nih. Setelah itu jadi apapun responnya, kita akan melihatnya di terminal nanti. Nah, itulah cara kerja Docker yang sangat sederhana dan tingkat tinggi. Nah, jadi icon Docker itu menunjukkan apakah sedang berjalan awal, nanti tinggal lihat aja, tinggal diklik seperti itu untuk yang di Mac dan sebagainya. Oke, jadi itulah mengapa sangat penting memastikan bahwa Docker selalu berjalan. Oke, kita lanjut. Gimana cara memastikannya nih, memeriksa instalasi Docker? Kita juga bisa melalui terminal atau command prompt. Jadi sekarang kita udah buka nih di terminal kita. Ketika kita jangan lupa ketikkan perintah, memastikan Docker ini dikenal sistem apa enggak, kita ketik Docker. Nah, ketika kita klik Docker ini nih, otomatis dia akan muncul list perintah yang tersedia. Nah, list yang perintah tersedia itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini nanti dia akan muncul seperti itu. Oke, lanjut untuk cek untuk memeriksa versi Docker. Kita tinggal ketik aja nih di sini Docker version. Nah, dan di situ akan menampilkan informasi Docker client dan Docker service. Nah, ini kliennya nih, ini servernya nih, bukan sorry ya, servernya nih, ini Docker servernya nih. Dia akan menampilkan dari versionnya, version berapa, termasuk di Docker servernya ini dia akan menampilkan versi 27.5.1 gitu. Seperti itu. Nah, namun kalau misalkan ada kemungkinan juga nih, kalau misalkan kita tidak melihat output ini, bisa kemungkinan dia akan menampilkan error itu seperti connection refuse. Nah, jadi ini berarti Docker daemon Anda sedang nggak berjalan. Jadi harus diaktifin dulu kayak gitu. Seperti itu, oke. Udah selesai kita pengecekan Docker, ada listnya, udah kita cek Docker versionnya, berarti ada, sedang berjalan, bahwa Docker sedang aktif. Kita lanjut lagi, masih dalam output yang sama ini, oke. Nah, kita untuk mengecek Docker ini sedang berjalan benar apa enggak nih? Nah, kita tinggal cek nih pakai perintah namanya Docker spasi PS. Nah, output di atas itu yang di situ ada tabelnya tuh muncul, ada container ID, image, comment, ada created status, ports dan lain-lainnya. Nah, itu menandakan Docker itu sedang berjalan nih dengan benar, tapi kan nggak ada isinya tuh. Nah, itu tidak ada kontainer yang sedang berjalan seperti itu. Nah, jadi kolom kosong di bawah itu, di bawah header itu berarti tidak ada kontainer yang aktif atau running gitu. Jadi jika ada kontainer yang running atau yang berjalan, seharusnya dia muncul tuh daftar kontainer ID-nya berapa, name-nya apa, image-nya apa yang digunakan, status port dan lain-lainnya seperti apa. Seperti itu sih. Ini contoh yang saya screenshot di laptop saya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut jalankan Docker Compose. Nah, untuk mengecek versinya Docker Compose, kita bisa lakukan perintah namanya Docker compose spasi version. Dan kita periksa nih dengan cara lain juga bisa Docker spasi compose spasi version. Nah, kita ketikin terus kita enter, maka akan muncul di sini tulisannya Docker Compose version
versi 2.3.32.4 seperti itu. Versi 2.32.4 desktop seperti itu. Ya, pastikan yang kita gunakan Docker Compose ini adalah versi terbarunya, jangan versi lamanya, oke? Dari situ udah. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut terakhir pembahasan selanjutnya tadi sudah jelasin tentang Docker installation, basicnya. Kita lanjut ke terminologis. Oke, terminologis. Nah, oke, terkait Docker terminologis dengan analogi di Java. Nah, ini yang saya udah pelajari, saya bikin rangkuman di deskripsi dalam bahasa Indonesia. Dockerfile itu lebih ke arah intinya file yang berisi instruksi untuk Docker dalam membuat virtual machine. Tidak memiliki ekstensi khusus. Nah, analogi di Java-nya itu seperti file Java-nya tuh yang berisi kode sumber Java. Nah, sedangkan build itu proses membaca Dockerfile dan membuat image berdasarkan instruksi di dalamnya. Nah, analogi di Java-nya itu seperti proses compile dalam Java, di mana Java-nya dikompile menjadi .class. Nah, jadi sebelum saya lanjut lagi nih, baru bahas tentang Dockerfile dan build. Jadi sebelum itu pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, tentang yang saya infokan pernah bahwa Docker itu merupakan platform yang membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer gitu. Dalam kontainer memungkinkan aplikasi itu berjalan di berbagai lingkungan tuh tanpa konflik dependensi. Jadi nggak akan ada tuh konflik dependensi. Nah, terus pada hal ini, pada berikut terkait pembahasan yang kita bahas tadi tentang Dockerfile dan build. Nah, nanti kita juga akan lebih paham nih yang tadi yang udah kita jelasin bahwa Docker itu tadi platform untuk membuat, mengemas dan menjalankan aplikasi dalam kontainer gitu. Dalam kontainer dan memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai lingkungan tanpa konflik dependensi. Oke, lanjut. Saya juga ngemas ini juga memberikan istilah analogi antara Docker Terminal dengan analogi di Java. Jadi kita lebih ke arah, tadi kan kita bahas satu-satu nih, saat kita menulis kode Java itu kan dalam bentuk filenya .java ya. Nah, jadi Java akan ngebaca dan mengubah menjadi file .class yang bisa dijalankan oleh mesin. Jadi intinya ini nih, yang di build ini nih, file .java itu berisi instruksi nih, berisi instruksi yang dapat dibaca manusia. Kalau file Java-nya kita yang bisa ngebaca nih. Tapi sedangkan file .class-nya itu kode yang bisa dibaca oleh mesin. Gitu. Gimana caranya itu dia dekompilasi menjadi .class yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Seperti itu ya. Nah, terus proses build di Docker juga serupa. Jadi seperti ini nih. Docker itu ngebaca file, Docker membaca Dockerfile kan. Jadi kan Docker itu membaca Dockerfile. Nah, seperti .java yang tadi yang kita jelasin nih, .java yang kita jelasin. Docker menjalankan build command untuk membuat image seperti kelas gitu. Jadi Docker menjalankan build command ya kan yang bisa dibaca untuk membuat image seperti .class yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, jadi intinya image itu apa sih? Image itu snapshot. Itu artinya salinan dari sebuah sistem virtual atau virtual machine. Nah, biasanya istilahnya apa ya? Ya intinya image itu berisi semua konfigurasi seperti struktur folder Linux, terus aplikasi Java dan dependensi lainnya yang sudah diinstal. Nah, jadi image nggak bisa berjalan hanya seperti file .class. Jadi image tidak berjalan hanya seperti file .class yang siap digunakan tetapi belum dieksekusi. Intinya seperti itu. Image-nya tidak berjalan nih, hanya seperti file .class-nya aja nih yang siap digunakan tapi belum dieksekusi lah, intinya seperti itu. Nah, jika Docker diibaratkan dalam Java itu Docker file Java-nya adalah kalau misalnya, jadi ibaratnya itu Docker itu diibaratkan seperti di dalam Java itu Docker file itu adalah file Java-nya gitu. Intinya kode sumbernya lah, seperti itu. Kalau intinya build itu ada yang dikompilasi, yang dikompil itu dalam extension .class yang hanya bisa dibaca oleh mesin, tapi Java-nya bisa dibaca manusia, sedangkan image file kelasnya, jadi gitu, hasil kompilasinya, gitu. Kalau tadi kan saya udah bilangin, image-nya itu kan adalah, di sini kan ada snapshot dari virtual machine yang sudah berisi sistem operasi, berarti ibaratnya image-nya itu hasil kompilasinya, gitu, hasil kompilasi dari
class-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke image sudah, ke tag. Nah, tag itu adalah versi dari sebuah image digunakan untuk membedakan image yang mirip tetapi memiliki variasi tertentu. Nah, kalau analogi di Java-nya seperti versi dari .jar itu kan kita kalau misalkan bukan download JRE-nya pustaka versi pustakanya atau kayak dalam repository-nya lah seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya tag itu merupakan versi dari sebuah image. Nah, contohnya kita bisa membuat image Linux dengan Java 8, terus kita bisa atau image Linux dengan Java 9 kayak gitu-gitu. Agar bisa ngebedain versi versi itu. Jadi ketika kita menggunakan tag seperti misalkan docker spasi build spasi minty spasi my image .2 1.0. Jadi docker itu juga bisa membedakan versi dengan konsep tag. Jadi spasi image .2 1.0 atau 2.0. Jadi docker spasi build spasi minty terus spasi my image .2 2.0. Nah, tag ini mirip dengan filenya dengan versi file jar-nya ya. File jar-nya di dalam Maven. Jadi file jar dalam Maven lah seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang kontainer. Kontainer ini virtual machine ringan yang berjalan dibuat dari sebuah image bisa memiliki beberapa instan dari image yang sama. Analogi di Java-nya itu yang udah saya tuliskan seperti objek yang dibuat dari sebuah kelas di Java new class name. Nah, contohnya kontainer. Jadi kontainer itu rangkumannya adalah versi yang berjalan dari sebuah image. Nah, jika image seperti file.class, misalkan jika image dari file.class-nya ini, maka kontainer adalah proses yang sedang berjalannya di dalam mesin virtual, di dalam VM kita. Nah, dari satu image, kita bisa membuat banyak kontainer. Nah, terus ngejalaninya gimana? Yaitu tinggal kita docker, spasi run, spasi -d, spasi -name, spasi kontainer 1, spasi my image, misalkan versi 1.2, 1.0 gitu. Nah, ilustrasinya di dalam Java, kontainer itu adalah proses Java yang sedang berjalan di memori gitu. Jadi kesimpulannya antara image dengan kontainer adalah image-nya itu seperti blueprint yang bisa digunakan untuk membuat banyak kontainer, sedangkan kontainernya ini adalah instansinya yang berjalan dari image seperti objek dari kelas Java gitu. Kontainer jadi instance yang berjalan dari image seperti objek yang dari kelas di Java-nya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kontainer yang tadi yang saya bahas lagi, kontainer buat lebih jelasnya lagi. Contoh kita misalkan ini mirip dengan membuat beberapa objek dalam dari satu Java nih. Ini saya buat samplingnya aja. Misalkan kita memiliki kelas string nih. Kelas string ini kita bisa membuat beberapa objek. Nah, dari kelas tersebut ada string A sama dengan T, string B sama dengan automation, string C sama dengan guru. Nah, di situ A, B, C adalah objek yang berbeda, ya nggak? Nah, tetapi semuanya dibuat dari kelas string yang sama, gitu. Dia dibuat dari kelas string yang sama, mereka memiliki nilai yang berbeda, tapi gitu. Tetapi struktur dasarnya berasal dari kelas yang sama. Nah, jadi setiap kontainer itu adalah instan yang berbeda dari image yang sama. Nah, sama halnya analogi seperti ini. Gitu. Terus untuk ngerunningnya ya ini yang tadi saya jelasin yang di sebelumnya ini docker run min-d -name container 1 spasi my image .2 1. Begitu. Oke, lanjut ke Docker Hub dan Docker Compose. Kita lanjut ke Docker Hub dan Compose, cuman kita bahas Docker Hub dulu. Docker Hub ini merupakan repository online untuk menyimpan dan membagikan image Docker mirip seperti Maven repository. Nah, jadi Docker Hub itu adalah intinya repository tempat penyimpanan. Nah, repository tempat penyimpanan dan berbagi image Docker lah. Jadi mirip dengan Maven repository, di mana kita bisa mengunduh dependensi yang dibuat oleh orang lain. Nah, analogi yang di Java-nya itu seperti Maven repository itu benar tuh tadi, tempat menyimpan dan menurut dependensi .jar-nya, file .jar-nya. Contohnya kita butuh buat image Selenium dengan Chrome yang sudah diinstal, kita cukup jalankan perintah yaitu docker spasi pull
Nah, ini ada di sini saya tulis spasi Selenium / standalone DS Chrome. Nah, setelah diunduh kita bisa menjalankan tanpa harus menginstal semuanya secara manual gitu. Oke, lanjut ke Docker Compose, itu adalah file YAML yang mendefinisikan beberapa kontainer dan bagaimana mereka bisa berinteraksi, digunakan untuk apa ya, mengatur beberapa layanan dalam satu ekosistem. Jadi intinya saat kita membuat program Java, kita tidak apa ya, kita tidak menulis tuh semua code dalam satu file. Nah, kita menggunakan modularitas dengan test class, terus fetch object dan utility class. Nah, di dalam Docker itu kita juga ingin semua komponen kayak Java, database, Chrome, dan lain-lain itu dalam satu image besar. Nah, jadi Docker Compose itu memungkinkan kita untuk bisa mengatur banyak kontainer agar bisa bekerja dalam satu jaringan seperti itu. Nah, kita menuliskan konfigurasi file dalam file Docker Compose.yaml-nya itu kita juga bisa menjalankan perintah yaitu docker spasi compose gitu, docker spasi compose spasi up spasi min-d. Nah, dengan satu perintah tersebut semua kontainer yang dibutuhkan akan dibuat tuh dan dikonfigurasi secara otomatis, gitulah gitu. Oke, lanjut kita ke masalah alur kerja Docker Image dan Docker Hub ya. Nah, jadi kita akan sharing nih dengan terkait image, penggunaan Docker Image using Docker Hub. Nah, inilah yang akan dilakukan nih pada level yang sangat tinggi ini nih. Jadi pada gambar ini menjelaskan alur kerja Docker Image dan Docker Hub yang mencakup langkah-langkah utama, ya gitu ya. Jadi yang mencakup langkah-langkah utama dalam proses pembuatan, berbagi dan menjalankan Docker container. Jadi seperti itu. Terus bagaimana nih langkah-langkahnya nih? Nah, pertama dari Docker file ini kita mulai nih yang di kotak merah ini kita buat perintah untuk ngebuat Docker file dulu nih, kita buat Docker filenya, kita perintah build. Nah, perintah build ini digunakan untuk apa? Untuk membuat sebuah Docker image. Ya, Docker image di kotak merah kedua ini gitu. Nah, di kotak merah kedua. Nah, Docker image ini adalah snapshot dari sistem yang berisi semua dependensi dan aplikasi. Nah, jadi setelah kita membuat Docker image, kita menggugah namanya Docker Hub. Nah, Docker Hub ini setelah image dibuat, jika ingin ngebagikan ke orang lain, maka image tersebut dipush gitu loh. Dari sini kita push ke Docker Hub. Nah, pada gambar server ini. Nah, setelah Docker Hub ini fungsinya untuk apa? Nah, Docker Hub ini berfungsi untuk seperti repository Maven. Maven ya. Tempat penyimpanan image yang yang dapat digunakan intinya oleh siapa saja lah gitu. Jadi kita push seperti itu. Terus gimana nih cara nariknya? Nah, untuk menarik ngepullnya image dari Docker Hub, yaitu kita dengan cara kita pull ke image Docker Hub. Nah, penggunaan ini kita tinggal jalanin perintah Docker pull. Kalau tadi kan Docker Hub tuh kita yang buat nge-push-nya tinggal kita jalanin perintahnya untuk nge-push-nya. Terus yang untuk nge-pull kita tinggal jalanin aja perintahnya Docker pull untuk mengunduh image dari Docker Hub ke mesin lokal. Gitu. Dari sini udah kita pahami, baru kita lanjut ke masalah kontainer. Nah, untuk menjalankan menjalankan kontainer dari image, gitu kan. Setelah image ini tersedia di mesin lokal, pengguna bisa menjalankan perintah Dockeran. Nah, untuk membuat beberapa kontainer menjalankan perintah Dockeran, dia untuk membuat beberapa kontainer nih. Jadi kontainer kita bisa membuat beberapa kontainer yang seperti di kotak hijau ini nih, F1, F2, F3, seperti itu. Jadi setelah kita menjalankan Dockeran untuk membuat beberapa kontainer, jadi setiap kontainer ini adalah instance yang berjalan gitu dari image yang sama ya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kontainer itu jadi setiap kontainer itu adalah instance yang berjalan dari image yang sama. Gitu. Dari kesimpulan ini adalah menjelaskan Docker image dibuat, dibagikan melalui Docker Hub, terus digunakan kembali oleh orang lain, digunakan lagi kembali orang lain menjalankan aplikasi,
terus dalam bentuk Docker container seperti itu. Oke, kita lanjut ke alur kerja Docker Image dan Docker Hub. Aduh, cukup lumayan panjang ya. Tapi ini masih pembahasan saja, nanti mungkin perintah-perintahnya baru beberapa yang saya jelaskan, nanti kita bisa lanjut lagi. Nah, ketika terkait masih alur Docker Image dan Docker Hub ini, ketika kita menulis program Java, kita tidak menumpuk nih seluruh logika kita dalam satu kelas tunggal. Jadi kita nggak perlu menumpuk, karena kalau kita sukanya modularitas, bukan? Nah, jadi kalau misalnya kita suka modularitas, jangan lupa kita yang tadi yang bilangin, kita wajib kita tulis test class-nya, terus batch object-nya, terus utility class-nya. Semua kelas ini saling berinteraksi nih. Jadi saling berinteraksi satu sama lain. Nah, terus begitulah cara menulis programnya. Nah, terus gimana nih? Begitu juga dengan Docker. Nah, kita juga suka modularitas. Nah, jadi kita tidak ingin membuat Docker dengan semua hal yang terpasang gitu. Semua hal yang terpasang di dalamnya ini seperti ada di sini, dalamnya ada Java, script pengujian, tes uji, Chrome, Firefox, dan semuanya di dalamnya. Jadi kalau ini kita lakukan di dalam semua ini ada, maka pemeliharaannya sangat rumit nih, sangat rumit sekali. Nah, sebaliknya kita akan fokus hanya pada script uji tes kita, dan kita akan menggunakan Firefox dan Chrome yang udah dibuat oleh komunitas Selenium Docker seperti itu. Jadi kita tinggal gunain aja. Nah, oke, jadi mereka sudah membuat nih yang Firefox, Chrome, Hub, semuanya nih udah ada. Nah, jadi kita tinggal gunain aja. Dalam hal ini kita akan memiliki beberapa image saja. Jadi image itu yang tadi sebelumnya saya udah bilangin adalah snapshot, bukan dalam keadaan berjalan. Jadi image itu anggapannya apa ya? File besar lah. Iya, file besar. Iya, file besar lah. Size-nya besar. Jadi anggapnya file aja, ada file besar seperti itu. Gitu. Jadi anggap aja ada file besar lah. Jadi konsep penggunaan image Docker ini yang sudah dibuat oleh komunitas Selenium Docker, komunitas Selenium Docker untuk menjalankan browser seperti Chrome, terus Firefox, dan daripada kita membuat image baru yang berisi segalanya, termasuk browser dan script pengujian, kita cukup menggunakan image yang sudah tersedia. Jadi, dan fokus pada script pengujian kita saja. Gitu. Nah, terus image dalam Docker kan adalah snapshot ya, dari sistem yang dapat digunakan untuk membuat kontainer. Nah, tapi image itu sendiri bukan sesuatu yang yang berjalan secara langsung ya, atau secara instan. Nah, untuk menjalankannya, nah kita perlu membuat kontainer dari image tersebut. Kita perlu membuat kontainer dari image tersebut gitu. Nah, itulah mengapa Docker Compose itu sangat berguna. Jadi Docker Compose lagi saya pertegas lagi bahwa Docker Compose itu merupakan sebuah file gitu, sebuah file di mana kita memberikan instruksi kepada Docker gitu, seperti misalkan, hey Docker, tolong nih buatin kontainer ini seperti ini bla 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 gitu, seperti bla 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 bla. Nah, lalu tempatkan mereka dalam jaringan seperti agar mereka bisa saling komunikasi. Nah, sehingga bisa menjalankan aplikasi yang dengan sukses tanpa ada hambatan atau ada blocker di dependensi dan sebagainya. Jadi Anda cukup memberikan sebuah instruksi gitu kan, sebuah instruksi dalam sebuah file yang berformat YAML ini, Docker Compose YAML ini, lalu menjalankan satu perintah sederhana Docker Compose up, ya kan, kita tinggal Docker Compose up, maka yang akan membuat semuanya secara otomatis hanyalah dalam hitungan beberapa detik. Udah kayak sulap, langsung dia akan ngebuat sesuai dengan perintah kita gitu. Nah, jadi pada titik ini kita terkait pembahasan tentang Docker dan terminologinya, jadi kita nggak perlu bingung, udah secara flow ini. Mungkin nanti next bisa kita lanjut lagi tentang perintah-perintah yang kita gunain. Kita bahas nanti satu persatu perintahnya ya, untuk penjelasannya, penjabarannya tadi cuma detail, dan kita akan ngebahas semua secara mendetail bagaimana cara membuat image. Terus tadi kan hanya penjelasan ya, bagaimana cara menjalankan atau ya membuat kontainer, terus dan banyak hal lainnya lah seperti itu. Nah, kita juga pengen nanti kita akan melakukan banyak demonstrasi. Jadi kita langsung tinggal mencoba Docker bersama. Jadi nanti pada saat hal-hal seperti ini kita bisa lihat pembuatan image, kontainer dan lain-lainnya seperti itu. Gitu sih dari saya. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang mungkin boleh kasih masukan, karena juga mungkin saya masih
apa ya, sambil belajar lah, sambil mengingat hal-hal yang udah pernah saya terapkan, setidaknya bisa bermanfaat untuk semuanya. Thank you guys. Dari saya Maulana Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.